Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kamila Sadiah, NIM 287. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bapak dosen yang telah diberikan tugas e-learning minggu ini. Baik, di sini pertanyaannya adalah fakta terkait dengan rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. Nah, di sini saya diminta untuk menganalisis fakta-fakta terkait hal tersebut dari untung rugi bagi negara dan kemudian berikan tanggapan baik mendukung atau menolak rencana tersebut disertai dengan alasan-alasan yang logis atau yang relevan. Nah, di sini slide selanjutnya yaitu penjualan jalan tol oleh pemerintah. Nah, PT Waskita Karya atau Persero Tbk kembali melepas salah satu ruas jalan tol melalui anak usahanya dari PT Waskita Toll Road. Investasi atau penjualan 30% saham dilakukan terhadap tol Medan sampai Kuala Namu sampai tebing tinggi. Nah, saham PT Jasa Marga Kuala Namu Tol ini dilepas ke investor asal Hong Kong, Kingsring Ltd dengan nilai mencapai 824 miliar. Kesepakatan ini telah ditempuh lewat penandatanganan transaksi di Kementerian BUMN. Nah, Direktur Utama Waskita Karya ini, Destiawan Suewarjono, menyebut divestasi ini merupakan langkah awal dari rencana pelepasan 9 ruas tol milik perseroan. Dalam kesepakatan tersebut, ia memberi sinyal bahwa transaksi lainnya bakal digelar tahun ini juga. Nah, program divestasi ruas jalan tol sejalan dengan strategi Waskita untuk meningkatkan kinerja dengan aset recycle dan beberapa ruas jalan lain dalam proses negosiasi dan terhadap studi investor-investor yang lain. Baik, selanjutnya yaitu fakta-fakta penjualan tol oleh pemerintah. Nah, di sini ada 4 fakta-faktanya. Yang pertama yaitu 9 ruas tol yang akan dijual tersebut meliputi 3 ruas tol yang berlokasi di area Jabodetabek, 1 ruas terletak di Provinsi Jawa Barat, 2 ruas berada di Pulau Sumatera, 2 ruas bagian dari jaringan tol Trans Jawa, dan ditambah lagi 1 ruas yang terletak di Jawa Timur. Jadi total panjang dari seluruh ruas yang akan dilepas mencapai lebih dari 480 km. Yang kedua, di sini ditargetkan selesai pada awal tahun 2021. Waskita yakin seluruh transaksi dapat diselesaikan pada tahun 2021. Nah, Direktur of Business Development dan KSHI Waskita Ferry Hadianto menerangkan bahwa sebagian dari paket transaksi yang diselenggarakan pada tahun 2021 merupakan transaksi yang telah dimulai di tahun 2020. Nah, ini sebelumnya pemerintah sudah berencana untuk melepas 4 ruas tol ini di akhir tahun 2020. Namun dikarenakan pandemi, transaksinya masih dalam proses. Nah, di sini pemerintah tetap optimis target selesai pada tahun 2021 awal. Yang ketiga yaitu divestasi dilakukan untuk mengurangi utang Waskita dan dikatakan oleh Ferry, pelepasan kepemilikan atas 9 ruas tol ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi utang dari ruas tol yang tidak lagi terkonsolidasi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan beberapa skema pelepasan, dan lebih lanjut Ferry pun mengatakan Waskita akan menggunakan beberapa skema pelepasan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Akan ada beberapa ruas yang dilepas dengan skema share swap atau tukar saham. Nah, di slide selanjutnya yaitu untung rugi bagi negara tetangga penjualan tol. Nah, di sini PT Waskita Karya yaitu bukan aset melainkan konsesi. Aset tetap milik negara. Penjualan konsesi jalan tol secara keseluruhan PT Waskita Karya sebagai kontraktor plat merah yang memiliki banyak konsesi dalam
jalan tol yang menipis dalam penilaian tersebut. Nah, di sini penjualan tol lebih mengacu pada hak kelola, karena yang melakukan pembebasan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol adalah pemerintah. Nah, waskita sendiri diberikan hak pengelolaan aset atau jalan tol tersebut karena sudah berinvestasi dalam pembangunan. Nah, sehingga dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, pemerintah waskita dapat menjadi pengelola jalan tol tersebut dan meraup untung dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya tanggapan tentang rencana penjualan tol ini, yaitu tanggapan dari saya pribadi tentang rencana penjualan tol. Saya mendukung karena bukan aset negara yang dijual dan akan mendapat dana yang segar dan keuntungan yang bisa membangun dan mengembangkan infrastruktur negara, sedangkan aset tidak dijual dan tetap milik negara. Yang dijual oleh PT Waskita itu koneksi. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.